Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pembina yayasan yang kami hormati, pengurus yayasan Pleno yang saya hormati, kepala sekolah PN Pak Giri, PN 2 Bu Rahmi yang kami hormati pula, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan, semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sebagai insan beragama, insan Pancasila, tidak menjadinya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, sehingga di kesempatan sore ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Hall SMK PN Projo dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehat lahiriah, sehat batiniah, yang semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, baik itu syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat, di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yang terkait dengan bulan Ramadan dengan istilah kultum, kuliah 7 menit ya. 7 menit bukan kampung ya. Dan nggak bisa kuliah 70 menit nanti saat jam muncul ya. Tapi saya tahu bahwa Bapak Ibu guru dan karyawan dalam hari ini kayaknya sangat padat, kayaknya sangat padat. Dari jam 9.30 tidak istirahat kecuali ibadah sholat sampai jam 5 kurang 2 menit, lantai 3 dilanjutkan dengan saat ini jadi full. Maka tadi Bu Ayu dan Bu Eka menyampaikan pada saya bahwa sore ini minta tolong kepada Eyang Uti untuk ngopeni putra-putra ini. Artinya bahwa tidak masak mestinya kan begitu. Tapi demi kesuksesan program yang sudah didesain oleh kepala sekolah, didukung dengan yayasan, maka semuanya bisa diatur sebagaimana yang sudah kita programkan. Kemudian tadi Mas Yayo menyampaikan bahwa bulan Ramadan sampai pada hari ini sudah setengah bulan. Insya Allah nanti pada sampai saatnya berbuka kita masih berikan sehat lahir batin untuk berbuka, sehingga kita resmi 15 hari melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini utamanya ibu-ibu dalam bulan Ramadan itu mungkin juga karena kaitannya dengan internal keluarga, apakah kroso tambah abot, opo tambah enteng, opo podo wae dari
awal Ramadan sampai pada pertengahan bulan Ramadan. Ini bukan saya dijawab, mungkin sing jawab dirinya sendiri saja. Kemudian apakah merasa enteng le nyambut gawe opo tambah abot mergo poso le nyambut gawe. Sehingga kita lihat bersama sampai pada hari ini, hari ke-15, aktivitas kita dari aktivitas ibadah dan aktivitas kegiatan sekolah tidak ada kendala. Artinya bahwa kita mampu untuk mengendalikan sesuatu sehingga program yang sudah kita rencanakan ini berhasil dengan sebaik mungkin. Kemudian kita mari bersama-sama untuk introspeksi, mengingatkan kembali bahwa kunci kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama itu kita melihat sejauh mana iman dan takwa kita. Iman dan takwa kita. Kalau kita melihat definisi iman secara sederhana adalah merupakan suatu keyakinan yang datangnya dari kolbu, bukan dari lisan. Nah, keyakinan itu yang pertama kita introspeksi bahwa kita hidup itu mesti ada yang menghidupkan. Kita hidup dari lahir sampai bergas, sampai tadi Maya mengatakan wah lo pun tua ya, pun tua, nerang puteran mahasiswa semester 8 gitu. Nah itu mesti ada yang menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada yang melantarkan kehidupan kita, ya, artinya yang mengantarkan awal atau yang melahirkan, yaitu ibu, ya. Ibu kita yang melahirkan kita dan sekaligus membimbing, membombong kita dari di dalam kandungan sampai lahir, sampai ngupeni sekolah, mondok atau sampai kuliah dan sampai sekarang ini. Maka yang namanya ibu yang melahirkan itu kita harus selalu takzim, selalu takzim dimanapun berada, dalam keadaan seperti apa, ya kita harus introspeksi dan tahu diri bahwa orang tua kita atau khususnya ibu adalah yang melahirkan kita. Sehingga dengan keyakinan kita yang pertama adalah karena kita dihidupkan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin betul ya bahwa sebagaimana syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu kita meyakini sekali. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi atau kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita yakin yang seyakin-yakinnya, tidak ada kata lain. Maka kalau kita mungkin dengan rasa pas kurang sehat, kemudian pas dapat rezeki, itu semuanya adalah ujian ya. Jadi kita ketika sehat walafiat itu diuji ya, sejauh mana memanfaatkan kondisi sehat walafiat itu. Kemudian juga pada saat pas kurang sehat itu pun juga diuji ya, sejauh mana keyakinan kita terhadap yang menghidupkan kita atau yang memberi apa saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan wajah cantik, diberikan wajah cakep atau bagus,
ya itu pun juga karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nampaknya tidak ada satupun yang wajahnya itu antara satu dengan yang lain itu sama persis ya. Selagi kembar saja, Pak Gustomo punya putra kembar, tapi mesti ada pembedanya. Garwane Bu Rahmi itu juga kembar, tapi juga ada pembedanya ya. Walaupun spekulasi itu sama ya. Kemudian Pak Joko Hartono itu juga kembar, tapi tetap ada bedanya ya. Enggak, itu merupakan suatu luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu menghidupkan sekian ribu juta orang, itu semuanya berbeda dan mempunyai nasib yang juga tidak semuanya sama, tetap berbeda-beda ya. Itu berbasic kepada keyakinan ya. Kemudian yang basic kedua adalah takwa atau ketakwaan ya, yang pada definisi sederhana bahwa takwa itu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan bisa menjauhi apa yang menjadi larangannya ya. Dan itu sangat banyak sekali ya. Tapi salah satunya misalkan kita mengambil poin satu yang kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari yang tidak pernah terputus, yaitu tentang sholat. Tentang sholat itu juga merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sejauh mana tingkat ketakwaannya itu kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu bisa sholat fardu atau sholat sunat ya. Maka di dalam sholat itu pun selalu memperbaiki keyakinan ya. Tadi kalau di awal pada iman keyakinan, maka di takwa pun juga setiap hari kita mengembalikan lagi yaitu dengan syahadat ya. Setiap kita sholat itu pada rakaat kedua itu kita mesti mengingat kembali mengenai keyakinan kita bahwa kita atau saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah ya. Maka kita wujudkan dengan biji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Karena sholat itu adalah komunikasi langsung ya dari umat Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu komunikasi kepada Allah. Maka upayakan dalam mengerjakan atau melaksanakan sholat itu kita yang sungguh-sungguh, karena kita di hadapan kita itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadang-kadang kita akan tidak sadar ya. Terus pokoknya sholat berharap oleh kepentingan sholatnya cepat. Tapi kalau pada saat kondisi sepi atau agak longgar, kita sholatnya khusyuk ya. Maka diharapkan karena sholat itu merupakan kunci kehidupan baik dunia maupun akhirat, maka monggo kita sama-sama di dalam melaksanakan sholat itu dengan yang sesungguhnya, dan itu adalah merupakan suatu komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita sebagai orang yang saat ini kategori adalah orang tua, itu tetap mempunyai yang namanya generasi. Generasi itu bisa generasi dari internal sendiri, yaitu keluarga, anak, cucu ya. Kemudian juga kita punya generasi, yaitu anak atau murid anak sekolah, atau anak di kelompok pengajian, atau anak di pondok pesantren. Maka marilah kita sebagai orang tua memberikan ketauladan kepada anak-anak kita, karena bagaimanapun anak kita itu akan mengkopi aktivitas orang tuanya
dari anak usia prasekolah. Maka anak-anak prasekolah itu kan sangat peka ya. Diarahkan jangan seperti ini, jangan ini, jangan itu. Kalau anak-anak yang pratika itu kan, prasekolah itu kan peka, hanya mungkin rekamannya yang belum terungkap. Tapi suatu saat itu nanti rekaman yang ada pada anak-anak kita yang masih kecil itu nanti akan terungkap. Saya baca di penelitian psikolog ya, itu menyampaikan bahwa memori anak itu sangat peka yang nanti akan terbawa sampai ke tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi. Itu basic awal rekaman karakteristik orang itu dari anak masih pra SD lah atau prasekolah. Ini maka upayakan menyampaikan kepada anak-anak, terutama yang anak-anak kecil itu jangan sampai dengan ada kata-kata yang salah. Upayakan wujudnya adalah kebenaran. Kemudian kalau ada anak yang salah itu jangan diencin. Ojo ngene ndak, ojo ngene ndak. Itu diupayakan tidak seperti itu, tapi diarahkan solusinya yang terbaik seperti apa. Itu terekam ya. Apalagi sampai terjadi orang tua agak ora patek cocok dengan bapak ibune, itu juga jangan sampai di hadapan putronya atau anaknya itu nanti terekam yang kayaknya kalau baca di penelitian psikolog itu nanti akan muncul ya, atau dalam istilah Jawanya itu niru bapak niru ibu kadang-kadang cok ada berselian nek bocah pinter tapi karang turut bapak nek bocah iki wujud lagi diturut ibu atau sebaliknya ya, kadang-kadang cok guyon seperti itu ya. Ya. Nah kemudian juga di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD ke SMP itu sudah tinggal SD, SMP, SMA, SLS perguruan tinggi itu biasanya sudah tinggal pengembangan akademis ya, pengembangan akademis. Maka bobot di sekolah itu kira-kira hanya sekitar 40% lah, yang 50% itu di lingkungan internal keluarga, juga di lingkungan di dalam perjalanan ya. Maka kepada Bapak sekalian, monggo kita sebagai orang tua yang punya generasinya adalah generasi anak cucu kita, anak murid kita, dan anak-anak santri kita, nanti agar pada sampai saat ke usia beliau adalah usia produktif, itu anak-anak kita dibimbing dari prasekolah hingga walaupun anak-anak sudah sekolah pun untuk di lingkungan kita tetap sebagaimana program dari lembaga pendidikan ya. Karena saya mengamati bahwa anak-anak kita walaupun sudah SLTA itu ketika saya ngisi tarweh itu saya sering menanyakan satu persatu ya, untuk si A apakah sudah sholatnya tidak bolong ya, tapi juga masih ada yang masih sholatnya bolong-bolong ya. Kemudian aktivitas keseharian itu juga masih sangat terpengaruh dengan lingkungan teman-teman dan sebagainya. Ya, maka juga kita tidak henti-hentinya kepada murid-murid kita selalu memberikan contoh keteladanan yang kaitannya dengan pembentukan karakteristik. Ini yang kemudian kalau tadi saya memberikan contoh pertama itu sholat, kita masuk yang kedua ya, kita adalah sesuai dengan bulan, sekarang bulan Ramadan ya, bulan Ramadan yang sampai saat ini sudah setengah bulan ya. Maka sebagaimana Al-Quran Karim katakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu dasar kita menjalankan ibadah puasa itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena tadi kita dari awal sudah yakin, kemudian sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dasar Al-Quran yang menyampaikan kepada kita untuk berpuasa, ya kita harus meyakini dan bisa menindaklanjuti. Orang-orang yang beriman, ya diwajibkan kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dasar kita untuk melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Kemudian bahwa dari hadis Rasulullah sampaikan bahwa puasa itu nanti di akhir zaman akan memberikan syafaat kepada kita atau pertolongan kepada kita selama puasa kita itu puasa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa introspeksi, koreksi diri bahwa puasa sampai 15 hari itu puasa kita itu seperti apa ya. Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu semuanya ya. Tapi paling tidak ya, pertama kita meyakini, kemudian yang kedua kita niat berpuasa, kemudian juga mengendalikan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Itu paling tidak seperti itu ya. Maka tradisi supaya tidak lupa bahwa di akhir sholat tarawih itu kita niat bersama-sama jadi, niat bersama-sama agar puasa itu betul-betul niat ya. Karena segala sesuatunya itu harus diawali dengan niat ya. Selagi kita mau berangkat sekolah, berangkat kantor pun juga bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil azizil adzim ya. Agar kita dari perjalanan berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah atau ke kantor ini sehat walafiat dan keberangkatan atau bekerjanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu niat. Kemudian selama kita berpuasa, karena banyak hal yang membatalkan puasa, maka dikendalikan ya. Kemudian di dalam pengendalian itu, maka untuk menyempurnakan puasa kita itu dengan menjaga lisan kita. Karena lisan kita itu kan strategis itu ya. Kumpul di ruang guru hanya berapa menit itu sudah muncul kata-kata yang kurang pas menyesuaikan dengan berpuasa. Maka kemarin seperti Bu Ida itu mengendaki di Pikar itu untuk kultum itu minta sukses ya, sukses berpuasa di bulan Ramadan atau kemenangan di bulan Ramadan ya. Nah, sing dadi menang kuwi sing itu diawali ya. Maka seperti apa kita bisa menjaga lisan kita, kemudian bagaimana kita di dalam mengendalikan nafsu kita. Nafsu kita banyak sekali, tapi paling tidak kita bisa menjaga nafsu yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa atau yang mengurangi kualitas berpuasa ya. Karena Allah di dalam bulan Ramadan itu langsung akan memberikan pahala atau kebajikan kepada umatnya yang berpuasa dengan baik. Maka Rasulullah bersabda, man soma Ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ya. Sing sapa wonge nglakoni puasa nggih kanthi ikhlas, kanthi iman dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah diampuni dosa-dosa yang telah
lalu. Ini Allah sudah berjanji akan memberikan yang luar biasa. Tapi puasa yang diijabah itu yang puasa seperti apa? Itu yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang akan memberikan balasan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan sebagai pelaksana, maka upayakan kita untuk bisa mengendalikan apa yang membatalkan puasa dan apa yang mengurangi kualitas berpuasa. Kemudian setelah kita paham bahwa kita puasa dengan baik akan mendapatkan pahala yang luar biasa, maka masih ditambah lagi ketika siangnya berpuasa dengan bagus, maka malamnya pun juga ada pahala yang lebih ketika kita dapat melaksanakan sesuai dengan yang diharapkan Rasulullah, mangkoma Ramadana imanan sabat ufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sing sapa wonge memakmurkan malamnya bulan Ramadan, artinya memakmurkan itu ya diisi dengan ibadah-ibadah, ya, ibadah dari sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, ditambah dengan tadarus baca Quran, ditambah dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Ramadan atau hal kebaikan yang akan mendukung apa yang menjadi harapan kita. Berapa ya? 2 menit. Oke. Ya, sudah waktunya kayaknya sudah habis ya. Kesimpulannya bahwa marilah di bulan Ramadan itu kita niat dengan baik, dapat mengendalikan yang membatalkan puasa, yang mengurangi berpuasa. Insya Allah puasa kita itu puasa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir puasa kita mengakhiri dengan zakat fitrah, maka sempurnalah puasa kita sehingga awal adalah fitri. Kayaknya saja yang kita sampaikan, sudah masuk buka ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dahamat dama'u wa safadal ajaru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.